Kota Banjarnegara merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik seperti air terjun atau curug, kebun binatang, dan yang paling terkenal yaitu Dieng. Kota Banjarnegara juga mempunyai tempat wisata yang cantik seperti Suryayuda Park 2. Lokasinya terletak di Jalan Raya Rejasa, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Suryayuda Park 2 merupakan sebuah tempat wisata kekinian yang menyajikan beberapa wahana atau spot keren untuk berfoto maupun bersantai. Angka 2 di belakang nama tempat ini merujuk kepada tempat wisata Suryayuda yang sudah terlebih dahulu beroperasi, dan antara objek 1 dan objek 2 ini dibatasi oleh Sungai Serayu. Jika di Suryayuda Park 1 banyak sekali wisata waterboom dan berbagai jenis kolam renang, di Suryayuda Park 2 menyajikan taman wisata yang luas dan terdapat berbagai macam dan jenis patung-patung raksasa. Suryayuda Park 2 memiliki area yang cukup luas hingga dapat menampung beberapa spot keren. Misalnya bola Universal yang biasanya ada di Universal Studio, Taman Teletubbies, gazebo, dan Villa Serayu. Di sini juga terdapat jembatan kaca yang menghubungkan Suryayuda Park 2 dengan Suryayuda Park 1. Tempat wisata Suryayuda Park 2 cocok sekali bagi kalian yang ingin berlibur dan refreshing bersama keluarga. Karena area wisata juga bisa menjadi wadah untuk edukasi anak-anak, pengenalan terhadap hewan dan tumbuhan. Untuk tempat khas di Jogja yaitu Jogja Gallery. Jadi Jogja Gallery itu sebuah galeri seni visual di Yogyakarta yang berdiri sejak 19 September 2006 dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan lokasi Jogja Gallery itu di alun-alun utara Yogyakarta. Jadi setiap bulannya itu Jogja Gallery selalu mengadakan pameran, dan pada bulan ini dengan tema memanen angin dengan lukisan Luli Tututs. Pada judul memanen angin ibarat memanen masa yang hilang, yang lalu, yang sedang, atau yang akan datang, sekaligus memanen berbagai mitos, sensasi dalam kompleksitas hidup, serta menciptakan simulasi pemikiran secara mandiri dan realitas yang mengitarinya. Karena imajinasinya pula, Luli memiliki kemampuan membangkitkan objek yang tidak ada atau yang ada di tempat lain dalam kanvas. Luli juga mampu memproyeksikan mimpi, hayalan, fantasi ke dalam kanvas secara simultan, termasuk merangkum imajinasi dan ketidaknyataan realitas. Ini semua ditandai dengan sebagai bagian dari upayanya untuk memanen angin yang syarat makna. Nah, ini tuh lukisan yang berjudul Memanen Angin. Jadi karya ini mengisahkan tentang kota sepi, tapi penuh dengan ilmu pengetahuan yang mampu menghipnotis dan membuat ketercanduan. Tapi walaupun suka dan merasa kecanduan, harus tetap melakukan kegiatan lain, tak hanya terlarut dalam satu hal yang diinginkan. Nah, jadi buat kalian yang suka seni-seni atau pameran gitu bisa datang ke Jogja Gallery, karena tiap minggunya tuh eventnya bakal berbeda. Jadi kalian gak bakal bosen kalau ke Jogja Gallery. Terus Jogja Gallery itu ditampilin dari berbagai karya dari seniman lokal Yogyakarta ataupun seniman besar Indonesia lainnya. Nasi lemang dalam masyarakat Bima Dompu lebih dikenal dengan sebutan timbu. Timbu merupakan kuliner tradisional yang masih ditemukan di Kabupaten Bima dan Dompu hingga kini. Dalam menyambut hari raya, masyarakat sepakat dan memutuskan untuk melakukan puru timbu atau memasak nasi lemang, dengan masing-masing menyiapkan bahan seperti kelapa, beras ketan, bambu, daun pisang, serta garam. Untuk prosesnya sendiri nampaknya tidak terlalu ribet. Hal pertama ialah beras ketan yang direndam, dimasukkan dalam lubang bambu yang sudah dipotong-potong sesuai ukuran dan sudah dibersihkan sebelumnya. Di dalam lubang bambu dilapisi dengan daun pisang agar menambah cita rasa makanan. Setelah beras ketan dimasukkan, maka dituangkan santan yang disesuaikan ukuran bambu dan di ujung bambu ditaburi dengan ampas kelapa.
Langkah berikutnya, bambu tersebut dimasak dengan cara sedikit dimiringkan yang bersandar pada batang kayu panjang yang sudah dipasang di atas bara api. Pada proses puru timbu, kita bisa belajar tentang nilai kesabaran, karena selama pembakaran mata akan terasa perih karena terkena asap, dan juga akan merasakan kepanasan karena harus mengatur kayu yang terbakar agar tidak salah arah. Kemudian sesekali batang bambu yang terbakar harus segera dioles dengan kain yang sudah dibasahi dengan air. Tradisi puru timbu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan ini bisa ditemukan dalam acara kampung, baik perayaan pernikahan, sunatan, dan acara keluarga. Khusus Bima dan Dompu, timbu lebih nikmat disantap dengan tape ketan. Kepulauan Riau sebagian besar wilayahnya dikelilingi lautan dan pulau-pulau. Di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya berada di Desa Maroktua, memiliki pantai yang indah. Selain dikelilingi lautan dan pulau, Kepulauan Riau juga mempunyai adat yang masih diteruskan, seperti tari persembahan. Di tanah Melayu, tari persembahan merupakan tarian yang wajib ditarikan untuk menyambut tamu, yaitu sebagai pembukaan acara. Tari persembahan pada awalnya berasal dari adat istiadat Melayu untuk memberikan jamuan dari tuan rumah kepada tamunya berupa sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Selain itu, di Desa Maroktua mengkreasikan tarian zapin menggambarkan bagaimana masyarakat yang berada di Desa Maroktua sebagian besar sumber mata pencahariannya yaitu nelayan. Wadah yang dibawakan itu sering disebut dengan kintau. Kintau sebagai tempat menampung ikan bilis atau teri yang baru didapatkan dari laut. Ada juga terdapat tarian inai yang penting dalam acara pernikahan untuk mengasih tanda kepada pengantin. Tari inai antara daerah Melayu satu dan lainnya dapat dibedakan baik ragam, gerak, hingga perlengkapan yang digunakan. Terdapat juga makanan yang sering ditemukan di Kepulauan Riau seperti nasi lemak dan roti kirai. Ada juga seafood seperti gonggong, kepiting, udang, dan ikan yang sedap dibakar.